Dari Pilkada Gubernur Jawa Tengah dan DKI Jakarta yang digadang-gadang oleh netizen sebagai pertarungan tingkat nasional, karena adanya pertarungan antara partai PDIP sendirian menghadapi partai Kim Plus. Dan bila kita kaitkan dengan Pilpres terakhir kemarin, kita dapat belajar bahwa Pilkada Gubernur Jawa Tengah dan DKI Jakarta sangat dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama adalah sosok calon yang maju. Kalau kita bicara Jawa Tengah, kedua calon gubernur yang maju, yakni Bapak Ahmad Lutfi dan Bapak Andika Perkasa, sebenarnya sama-sama memenuhi syarat yang juga digandrungi oleh masyarakat Jawa Tengah. Terbukti dengan hasil survei elektabilitas yang tidak terpaut jauh. Sementara di Pilkada DKI, sebelum adanya calon gubernur dari PDIP, sangat jelas Ridwan Kamil nggak ada lawan secara sosok. Tetapi, begitu Bapak Pramono Anung yang merupakan mantan sekjen PDIP, dan mantan menteri di masa pemerintahan Joko Widodo berpasangan dengan Rano Karno, seorang public figure. Begitu diumumkan, hasil elektabilitasnya bisa menempel Ridwan Kamil. Jadi bisa dibilang, kedua sosok tersebut tidak terlalu memiliki masalah dari sisi pribadinya. Kedua calon bisa dikatakan sama-sama memiliki penggemar yang seimbang. Kemudian poin yang kedua adalah ketokohan. Nah, ini yang menjadi salah satu faktor utama kekalahan Bapak Andika Perkasa di Jawa Tengah. Di mana faktor ketokohan yang dimaksud di sini adalah tokoh di luar dari calon kepala daerah yang maju, tetapi masih terkait dengan daerah pemilihan yang dimaksud. Jadi, yang dimaksud di sini adalah siapapun tidak bisa menolak bahwa Bapak Joko Widodo sebagai mantan presiden 2 periode yang lahir di Jawa Tengah, sekali lagi yang lahir dan besar di Jawa Tengah, merupakan tokoh kebanggaan mayoritas masyarakat Jawa Tengah. Hal yang sama pun pasti terjadi bila misalkan ada seorang mantan presiden 2 periode yang lahir dan besar misalkan di Kalimantan. Saya jamin mantan presiden tersebut pun adalah tokoh kebanggaan mayoritas masyarakat Kalimantan. Dan Bapak Joko Widodo juga turun mengendorse calon gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi. Tapi, apa yang dilakukan oleh seorang sekjen PDIP? Hasto malah merendahkan seorang Joko Widodo dengan menganggap Jokowi hanya selevel dengan pedagang kaki lima. Bang Hasto, jangan ya Bang ya. Bapak Andika Perkasa, sebagai mantan panglima di zaman Jokowi, sekaligus menantu Bapak Hendro Priyono, saya rasa punya hubungan yang sangat baik dengan Bapak Joko Widodo. Sementara di Jakarta sendiri, faktor ketokohan ini tidak terlalu berpengaruh karena tidak adanya tokoh sentral yang diserang dan faktor serangan ke Pak Jokowi juga tidak terlalu berpengaruh karena kembali lagi, Bapak Jokowi lahir dan besar di Jawa Tengah, bukan di Jakarta. Poin ketiga, relawan. Ini yang menarik. Di zaman sekarang, masyarakat sudah antipati ketika bicara politik, di mana yang menyampaikannya adalah partai politik. Terbukti, walau di Jakarta PDIP maju sendiri mengusung calon gubernurnya, dan dilawan oleh semua partai lain yang tergabung dalam koalisi Kim Plus, malah menang telak. Selisihnya bahkan sampai double digit, bos. Di mana relawan memiliki sumbangsi besar untuk meyakinkan akar rumput. Sebab masyarakat akan lebih cair ketika organisasi non-partai berupa relawan yang mengajak mereka berbicara politik. Sementara di Jawa Tengah sendiri, Bapak Ahmad Lutfi jauh sebelum maju jadi calon gubernur Jawa Tengah, berhasil merangkul beberapa organisasi untuk menjadi relawan Ahmad Lutfi. Di antaranya adalah organisasi Squad Nusantara 89, yang merupakan organisasi binaan mantan Wakapolri, Bapak Jenderal Polisi Agus Andrianto, yang diketuai oleh Jalu Seno Aji, yang keberadaannya merata di seluruh Jawa Tengah. Dan ada relawan Daru, yang merupakan relawan terbesar Prabowo Gibran saat Pilpres, yang diketuai oleh Aditya Yusma, yang juga memiliki kekuatan besar di Jawa Tengah, memberikan dukungan penuh kepada Bapak Ahmad Lutfi. Sementara Pak Andika Perkasa sendiri sepertinya tidak termonitor berhasil merangkul organisasi sebagai relawan, hanya mengandalkan relawan dadakan dan mesin partai. Jadi, fungsi relawan itu ternyata sangat penting. Dan bila kita sedikit kembali ke Pilpres 2024, terbukti
suara Prabowo Gibran di Jawa Tengah saat Pilpres meraih 12 juta suara. Sementara capres PDIP, Ganjar Pranowo, hanya meraih 7 juta suara. Padahal Jawa Tengah terkenal dengan kandang bantengnya. Dan pencapaian itu yang pasti 70% adalah hasil kerja relawan. Sebab semua partai sibuk dengan agenda pileg ataupun pemilihan legislatif di saat yang bersamaan. Tetapi ada yang menarik dengan Pilkada DKI ini. Relawan Daru sebagai relawan terbesar Prabowo Gibran dan satu-satunya relawan Prabowo Gibran di Pilkada DKI Jakarta yang mendukung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Sampai-sampai Ketua Umum Daru Aditya Yusma turun gunung untuk memberikan dukungan. Kita bisa lihat dari video ini. Belajar silat ke Kramat Jati. Sudah jadi jangan lupa diri. Pilpres kita oposisi. Pilkada Jakarta salam 3. Dan santer terdengar isu bahwa Aditya Yusma ditelepon oleh ratusan orang, baik dari sesama relawan Prabowo Gibran, bahkan dari beberapa menteri dan wakil menteri, mempertanyakan dukungan tersebut, dan bahkan diminta untuk menarik dukungannya dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Tetapi apa yang terjadi? Malah ketika deklarasi Daru yang menyebut namanya jadi relawan pendekar ataupun derek pakar Pramono Karno, malah mendeklarasikan Pilkada DKI akan dimenangkan oleh pasangan Pramono Rano Karno dalam sekali putaran. Ini sama persis ketika relawan Daru deklarasi menjadi relawan Prabowo, juga menjadi relawan pertama dan satu-satunya yang berani mengatakan bahwa Prabowo Gibran menang sekali putaran. Dan ternyata pernyataan tersebut terbukti di Pilpres dan Pilkada DKI. Agak lain memang relawan satu ini. Yang pasti, selamat buat semua kepala daerah yang terpilih. Tunaikan janjimu memajukan daerahmu, sejahterakan rakyatmu, sebab kalau tidak, kami akan botak. Bongkar pakai otak. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar.